Kali ini kita bahas lagi nih yang lagi viral terkait Grand Final Miss Universe Indonesia yang diduga mengalami pelecehan. Jadi seperti apa kronologi cerita yang bikin greget ini? Kenapa saya bilang greget? Karena lihat nih judulnya di atas ya, tentang bagaimana pengakuan finalis MUIT ini sempat dibentak saat menolak tanpa busana. Aduh, tapi maksud saya juga greget juga sama. Ya udah, kita lanjut lagi seperti apa kronologinya. Jadi ternyata nih Grand Final MUIT ini diselenggarakan di 3 Agustus kan 2023 kemarin. Sedangkan ada yang namanya body checking yang dilakukan 2 hari jelang Grand Final. Jadi 1 Agustus berarti. Dan pada saat itu, ini penjelasan dari Melissa Anggraini, kuasa hukum dari finalis MUIT sekaligus yang mereka ini jadi korban, menyebut dalam rundown katanya tidak ada yang namanya body checking. Masih penjelasan dari Mbak Melissa ya terkait dengan body checking ini. Dari keterangan para finalis, Melissa menemukan body checking tidak dilakukan di ruang private tetapi di sebuah ballroom dengan sekat seadanya. Nah, ini yang paling ngeri sekali dari pengakuan P. Teman-teman, P ini saya inisialkan saja, dan juga D ini mereka berdua adalah finalis MUIT asal Jawa Barat. Jadi tahu nggak? Aduh, ini yang menurut saya kok bisa kalian? Oke, jadi mereka nih mengaku finalis diminta untuk fitting, bukan body checking. Tapi saat masuk tiba-tiba dirinya itu disuruh untuk membuka semua pakaiannya kecuali celana dalam. Aduh, mohon maaf ya. Nah, karena ada rasa tidak nyaman, si P ini berusaha untuk menutup area tubuh bagian atasnya. P ini dibentak dan disampaikan bahwa dianggap tidak bangga akan tubuhnya sendiri. Hey, sebuah doktrin yang sebenarnya tidak sesuai dengan fitrah kita sebagai perempuan. Justru bukankah itu pelecehan? Tapi yang bikin sedih juga karena akhirnya inisial P ini merasa agak tertekan, tapi juga tidak bisa berbuat apa-apa karena takut kalau itu sebagai salah satu penilaian untuk mendapatkan ini. Dari penilaian body checking itu, P merasa seperti tontonan, bebas dinilai ini itu. Akibat kejadian itu juga, teman-teman, P ini mengaku masih susah tidur. Ya, karena itu bagian dari pelanggaran hak dia sebagai manusia wanita yang mestinya dimuliakan. Serupa dengan dialami juga D, teman finalisnya pada saat itu, mengaku juga diperlakukan serupa. Bahkan D ini melihat finalis lain masih di ruangan dalam kondisi tidak berpakaian ketika dirinya dicek. Aduh, jadi dalam satu ruang itu ada 4 finalis yang melakukan pose-pose yang bisa saya nggak bisa menyebutkan detailnya di sini begitu ya. Menjadi pelajaran bagi kita semua muslimah bahwa kemuliaan prestasi itu bukan berarti kita mempertontonkan apa yang harusnya tidak dipertontonkan. Dalam hal ini aurat kita sebagai muslimah. Ingatlah bahwa kemuliaan kita bukan karena kecantikan kita atau ketidakcantikan kita. Kemuliaan seorang muslimah itu karena ketakwaannya. Prinsip ini yang harus dipegang oleh muslimah. Apapun prestasi yang kita mau raih, sebesar apapun reward nanti yang akan kita dapatkan, tapi kalau melanggar di sisi Allah, maka di saat itu juga kita langsung cut. Tidak usah. Walaupun saya hidup sederhana, mungkin tidak dikenal, tapi taat kepada Allah itu lebih utama dan lebih memuliakan bagi kita muslimah. Kita mungkin tidak dikenal di dunia, tapi insya Allah dengan ketaatan kita kepada Allah, kita dikenal di akhirat. Firman Allah dalam Quran Surah An-Nur ayat 24 yang artinya, janganlah mereka wanita beriman menampakkan perhiasan kecuali apa yang biasa tampak daripadanya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang biasa tampak ini adalah wajah dan kedua telapak tangan. Jadi secara pribadi muslimah tentunya punya prinsip bahwa kemuliaan itu adalah ketakwaan di sisi Allah, bukan kemuliaan di mata manusia. Apalagi itu bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjadikan tubuh wanita itu sebagai komoditas, bahan jualan. Yang terpenting juga tentunya kita membutuhkan sistem Islami yang tidak membiarkan kontestasi, eksploitasi terhadap perempuan itu dilakukan, dan itu adalah sistem Islam.